Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan review suatu obat jerawat yang saya gunakan, yaitu Vitasid. Jadi Vitasid ini adalah obat jerawat yang pertama kali saya gunakan, yang saya beli di apotek. Nah, kalian bisa beli sendiri di apotek. Nah, di video ini saya akan review manfaat, efek sampingnya juga, dan penggunaan selama setahunnya itu gimana. Karena saya sudah menggunakan kurang lebih setahun. Dan setahun itu saya bisa ngabisin satu tube ini karena memang penggunaannya jarang banget. Nah, sebelumnya itu saya juga pernah review tentang Mediclean, tentang obat jerawat. Kenapa saya berpindah dari Mediclean ke Vitasid. Nah, kalian juga bisa lihat reviewnya di atas, ada video rekomendasi tentang review Mediclean. Oke, nah sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kamu klik tombol subscribe, like, comment, dan share video ini agar channel ini berkembang. Oke, apa yang disebut sebagai Vitasid? Jadi Vitasid ini obat apa? Nah, Vitasid ini adalah suatu obat dengan bahan aktifnya itu adalah retinoid acid. Sebenarnya udah ada tulisannya juga sih di tube-nya ini. Nah, retinoid acid ini digunakan untuk pengobatan luar atau secara topikal yang digunakan untuk mengatasi masalah jerawat. Jadi untuk orang-orang yang sudah berjerawat, ini Vitasid cocok buat mengatasi jerawat. Nah, sediaannya sendiri ini itu ada beberapa macam, ada 0,1%, ada 0,5%, ada 0,025%. Hal ini tergantung dengan tingkat kesensitivitas kulit kalian. Jadi setiap orang itu tingkat sensitivitasnya berbeda-beda, dan tingkat keparahan jerawatnya juga berbeda-beda. Ada orang yang cocok dengan menggunakan 0,1%, ada orang yang kalau dia gunakan 0,1% itu sangat sensitif pada kulitnya, sehingga dibuatlah sediaan bermacam-macam. Nah, kalau saran saya untuk kalian yang pertama kali menggunakan Vitasid ini, gunakanlah dengan dosis paling rendah, yaitu 0,025 dulu. Karena di situ nanti kalian lihat nih, apakah dengan penggunaan sediaan segitu, kulit kalian itu atau jerawat kalian itu dapat hilang, atau justru makin parah. Kalau misalnya tidak hilang, kalian bisa gunakan dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Atau kalau misalnya makin parah, berarti retinoid acid ini tidak cocok untuk kalian. Apa manfaat penggunaan dari Vitasid ini? Nah, manfaat penggunaan Vitasid ini yang pertama tentu mengobati jerawat. Nah, dengan cara menurunkan tingkat keparahan jerawat ini dan juga dapat mempercepat penyembuhan. Nah, yang kedua, penggunaan Vitasid ini juga dapat menghilangkan komedo. Terus yang ketiga, penggunaan Vitasid ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan sel-sel kulit kita dan juga dapat meningkatkan pembentukan dari kolagen. Nah, yang keempat, ternyata Vitasid ini dapat menyamarkan bekas jerawat dan juga dapat memperbaiki tekstur kulit yang rusak akibat dari jerawat. Nah, tentu ini tidak instan teman-teman. Butuh beberapa waktu, minggu bahkan berbulan-bulan dalam proses penyembuhannya. Pengalaman saya sendiri dalam penggunaan Vitasid ini memang dapat mempercepat penyembuhan dari jerawat sendiri. Ketika kalau ada jerawat di wajah saya, kalau diolesin secara tipis, itu biasanya hanya hilang dalam waktu 1 hari, tetapi dia tidak terlalu parah. Jadi manfaat dari si ini tuh memang dia mempercepat penyembuhan sehingga jerawat yang ada di muka itu tidak terlalu membesar dan juga tidak berbekas. Hanya saja memang Vitasid ini ada beberapa efek sampingnya. Nah, salah satu penggunaannya itu wajah kemerahan, dan juga Vitasid ini tidak boleh terkena sinar matahari. Kalau misalnya kalian menggunakan Vitasid pada siang hari terus terkena sinar matahari, wajah kalian itu akan merah dan juga akan perih. Nah, untuk itu cara penggunaannya ini sendiri itu memang dioleskan 1 hari sekali. Disarankan penggunaan Vitasid ini yaitu pada malam hari sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau malam hari itu kan kita tidak ada aktivitas luar, sehingga tidak terkena sinar matahari. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kena matahari, muka kita akan merah karena memang ini sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet, seperti itu. Dosisnya sendiri, seperti yang saya bilang di awal tadi, alangkah baiknya kalian gunakanlah dosis yang paling rendah. Nah, saya di sini tidak menyarankan kalian membeli secara sembarangan karena obat ini termasuk obat keras, ada tanda K di sini, termasuk artinya itu obat keras, sehingga kalian harus konsultasi dengan dokter. Tetapi kalau misalnya jerawat kalian cuma 1 atau 2, alangkah baiknya ya kan bisa gunakan dengan dosis yang kecil dulu. Kecuali kalau misalnya kalian banyak jerawat, lebih baik konsultasi ke dokter, dan dosis yang digunakan itu mungkin dokter lebih tahu. Makanya ini tuh dosisnya itu ada banyak.
Gimana petunjuk penggunaannya? Seperti biasa kan harus cuci muka dulu, cuci muka dengan sabun pencuci muka kalian. Ingat ya, no scrub, karena menurut aku kalau kalian cuci muka dengan adanya scrub atau butir-butir itu dapat menyebabkan trauma pada area wajah kalian, sehingga jerawat kalian itu makin membandel, bukan makin sembuh. Nah, setelah kalian cuci, akan oleskan secara tipis-tipis di area yang ada komedo dan juga pada jerawat. Nah, perlu kalian ketahui, sama seperti obat jerawat yang lainnya, alangkah baiknya jangan terkena pada mulut, hidung, dan juga mata. Kalau misalnya terkena mata, lebih baik cuci mata. Kalau misalnya makin parah, segeralah ke dokter. Seperti itu. Nah, saran saya untuk kalian, jangan pernah oleskan obat ini ataupun Mediclean, Vitasit atau Mediclean ke area lipatan hidung. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan perih sekali, karena area ini adalah area lipatan yang penuh dengan kelenjar minyak, dan juga nanti kalau udah kering itu bisa menyebabkan perihnya lama banget sembuhnya. Sehingga untuk saran saya, kalau misalnya kalian punya komedo di lipatan hidung, jangan gunakan si Vitasit ini atau Mediclean yang pernah saya review. Lebih baik gunakan di area yang wajah aja, atau pipi, atau misalnya di atas dagu. Kalau misalnya lipatan-lipatan kulit, alangkah baiknya jangan dioleskan atau no recommended buat kalian. Apa efek samping dari penggunaan Vitasit ini? Penting banget. Jadi efek sampingnya itu adalah, pertama, sensasi rasa terbakar. Karena penggunaannya ini, sepanjang saya menggunakan Vitasit ini, memang ada sensasi rasa terbakar. Beda banget dengan Mediclean yang saya gunakan. Kalau dia Mediclean itu, setelah kita cuci muka, itu tidak panas dan tidak perih. Nah, kalau misalnya si Vitasit ini digunakan setelah kita bangun cuci muka, itu sakit minta ampun dan kemerahan serta kulit mengelupas. Sehingga disarankan untuk penggunaan tipis-tipis. Tapi kalau misalnya udah panas banget dan mengganggu banget buat kalian, alangkah baiknya stop penggunaannya. Bagaimana efek samping dari Vitasit ini sendiri? Seperti yang saya bilang, efek sampingnya itu sebenarnya itu adalah sensasi kemerahan, kulit kering, terus tidak boleh terkena sinar ultraviolet karena dapat kemerahan, juga bisa terjadi reaksi alergi. Sepanjang saya menggunakan Vitasit ini, sebenarnya memang efek sampingnya itu parah banget. Karena kenapa? Ketika saya bangun tidur, terus cuci muka, itu bekas jerawat dan diolesin si Vitasit ini, itu kemerahan dan perih banget, sakit, sensasi nyeri dan rasa terbakar itu kena banget. Dan kalau udah kering itu mengelupas dan kemerahan. Apalagi kalau misalnya terkena sinar matahari, itu merahnya minta ampun, dan sakitnya itu ya memang beberapa jam, tapi bisa sembuh lagi. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya, kalau kalian penggunaan yang seperti yang saya alami, stop penggunaan dari Vitasit ini. Nah, untuk itu, makanya saya tutup ini hampir 1 tahun, karena memang penggunaannya itu jarang banget. Saya tuh tidak pernah mengoleskan di satu banyak jerawat. Jadi, kan pasti jerawat itu kan tumbuh di sini tuh banyak kan. Saya nggak pernah menggunakan itu. Cukup satu, kalau misalnya ada jerawat di pipi, satu aja. Saya olesin di satu setipis mungkin. Karena efek sampingnya tuh gila banget, dan no recommended banget kalau misalnya udah parah banget sampai kemerahan. Pernah sampai kemerahan satu ini, itu karena penggunaan Vitasit ini. Meskipun saya gunakan secara tipis, tapi memang efek sampingnya ya seperti itu, kemerahan, sensasi terbakar. Berapa harga dari Vitasit ini sendiri? Harganya itu sebenarnya tergolong murah lah ya, tergantung dari dosisnya berapa. Ya paling 25.000 atau 35 ribuan lah ke atas, pokoknya itu murah banget. Tetapi hal yang saya tekankan buat kalian, bacalah aturan pakai, karena di kotaknya itu sendiri ada beberapa perhatian yang harus kalian baca. Kalian harus benar-benar baca sesuai dengan rekomendasi yang di situ. Kalau misalnya itu tidak sesuai kriteria, alangkah baiknya kalian tidak menggunakan Vitasit ini. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini recommended, ya emang ini recommended buat jerawat-jerawat yang cukup 1, 2, 3 di area muka, tidak terlalu banyak, dan digunakan secara tipis-tipis, dan bacalah aturan pemakaiannya. Oke, demikian video tentang review dari Vitasit ini. Mohon maaf kalau ada banyak yang salah ya, karena memang saya jarang review-review obat. Tetapi ini karena obat pribadi yang saya gunakan, dan mungkin saya sharing buat kalian, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini berkembang. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh follow akun Instagram saya, myputradaya, atau kalian bisa komen di video ini. Bye-bye, thank you, and see you the next video.